Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Tentu Ibu tetap berharap ya, kamu semuanya tetap semangat, tetap sehat, dan tetap siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, baik anak-anak, kita kembali membahas materi pembelajaran kita, melanjutkannya, yaitu masih tetap bab 1, masih tetap membahas mengenai pengetahuan dasar geografi. Nah, tentu kamu masih ingat ya kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian geografi, objek studi dan aspek geografi, lalu ruang lingkup geografi, lalu konsep geografi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip geografi. Ya, nah untuk pendekatan geografi tentu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, baik ya. Siap-siap semuanya? Nah, baik, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan prinsip dan apa pula yang dimaksud dengan prinsip geografi? Nah, itu ya. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa arti kata prinsip itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya adalah azas atau dasar pemikiran. Oke. Nah, jadi prinsip geografi itu adalah yang pertama hal-hal yang menjadi dasar pemikiran dalam mempelajari geografi. Nah, yang kedua, prinsip yang mendasari analisis geografi pada fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, prinsip geografi itu bertujuan untuk membantu kita dalam menganalisa dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Nah, Ibu rasa sudah jelas itu ya, bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihatlah prinsip-prinsip dasar dalam ilmu geografi. Nah, itu ada 4 ya. Nah, yang pertama itu adalah prinsip persebaran atau distribusi. Ya, jadi di dalam mempelajari geografi pasti selalu ada prinsip persebaran atau distribusi ini. Nah, prinsip ini menjelaskan adanya persebaran fenomena geosfer yang tidak merata dari suatu wilayah ke wilayah lain. Nah, ini bisa diterima ya, karena itu bisa berkaitan karena faktor iklim, faktor kondisi tanah, tingkat kesuburannya ya, lalu tingkat keasaman, tekstur, struktur dari tanah tersebut ya, lalu berkaitan juga dengan relief ya, berkaitan dengan topografi, tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, itu ternyata mempengaruhi ya, mempengaruhi meratanya atau tidak meratanya dari persebaran suatu fenomena-fenomena tertentu. Nah, prinsip distribusi ini biasanya berkaitan dengan pola dan lokasi. Ya, pola dan lokasi. Nah, fenomena yang terlihat bisa saja di satu lokasi ada, ya. Namun di lokasi lainnya tidak ada. Atau di satu lokasi berlebih surplus, namun di lokasi lainnya kurang atau minus, ya. Nah, jadi prinsip persebaran ini biasa akan terlihat seperti contoh berikut ya di dalam peta-peta tematik, di dalam peta khusus ya untuk lebih menjelaskan sebagai media penjelas ya, itu biasa dengan menggunakan peta ya. Jadi contohnya seperti peta persebaran gunung berapi di Indonesia. Nah, itu akan terlihat bahwa di setiap wilayah ya, daerah di Indonesia, nah itu tentu saja berbeda-beda dia tadi. Ada yang sangat banyak, ada yang sangat sedikit atau sama sekali tidak ada ya. Nah, jadi dari gambar ini dapat kelihatan ya peta persebaran gunung berapi. Kalau gunung berapi kalau kita lihat di sini ya, untuk Kalimantan terlihat ya minim ya. Nah, jadi sekalipun Indonesia itu merupakan daerah yang dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Mediterania, pegunungan sirkum Mediterania dan pegunungan sirkum Pasifik.
Nah, itu ternyata tidak semuanya juga wilayah-wilayahnya itu terdapat gunung berapinya, ya. Nah, jadi gunung berapi yang sirkumpasifik itu memang masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur ya dari wilayah Jepang, kemudian Filipina, ya, itu berendeng dia gitu, beruntun masuklah ke wilayah Indonesia bercabang dua kan itu ya. Nah, jadi cabang pertamanya itu ya masuk wilayah Kalimantan ya. Nah, tapi ini yang di Kalimantan ini merupakan jalur pegunungan boleh dikatakan tua ya. Jadi tidak bersifat vulkanis. Sementara yang jalur kedua itu melalui wilayah Sulawesi ya, Maluku, terus itu lanjut sampai wilayah Papua ya, terus sampai Papua Nugini sampai akhirnya berakhir nanti di Selandia Baru. Nah, jadi itu terlihat ya tidak merata. Ya, itulah kondisi persebarannya ya secara alami. Nah, itu sebagai contoh. Nah, contoh berikut ya misalnya mengenai peta persebaran industri di Indonesia. Nah, ini ya. Nah, jadi ini juga ya tidak menyebar merata di setiap wilayah Indonesia karena biasanya industri itu dibangun ya sesuai dengan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut ya. Nah, jadi ya di industri biasanya pabrik ya akan membangun wadahnya ya tentu yang berdekatan dengan sumber bahan mentahnya tentunya ya. Nah, jadi kondisinya ya bisa saja kalau kita lihat dari peta ini ya memang tidak merata. Ada yang tidak, ada yang sangat berlebih dan ada yang sangat kurang. Tuh ya. Nah, sama juga dengan ini contoh peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini secara alami ya memang itulah yang kita tahu ya, ada binatang tertentu yang ada spesifik di wilayah tersebut tapi di wilayah lain tidak ada ya, atau ada yang binatangnya ada atau kondisi perikanan ada di setiap wilayah perairannya, namun ada wilayah lain yang boleh katakan ada tapi tidak banyak ya, atau ada sama sekali yang tidak ada. Nah, itulah yang dikatakan persebaran, prinsip persebaran ya, atau prinsip distribusi. Oke, dan contoh-contoh lainnya ya. Nah, sekarang nomor 2 yaitu prinsip timbal balik atau keterkaitan atau disebut juga interrelasi. Nah, prinsip ini memandang munculnya fenomena geosfer tertentu itu karena memiliki kaitan dengan fenomena geosfer lainnya atau yang sebelumnya. Oke, ya, jadi ada kaitan ya. Oke. Prinsip ini menjelaskan adanya hubungan faktor alam dengan faktor manusia atau sebaliknya. Nah, dari hubungan tersebut akan tergambar karakteristik gejala alam wilayah tersebut. Ya. Nah, jadi contoh misalnya munculnya fenomena sumber mata air panas di satu daerah. Nah, itu kenapa bisa muncul? Oh, ternyata karena adanya gejala pasca vulkanis ataupun memang ada aktivitas vulkanis di wilayah tersebut ya, makanya ada sumber air panas di wilayah itu. Nah, jadi itu gampang. Jadi kita bisa ketahui ya, kalau tidak ada aktivitas vulkanis ya tentu tidak akan ada sumber mata air yang muncul di wilayah tersebut. Nah, itu dia ya. Jadi itu sebagai parameternya. Oh, ada mata air panas, oh berarti ini wilayah ini merupakan wilayah yang bersifat vulkanis ini gitu ya, atau ada muncul ya gejala setelah ada aktivitas vulkanisnya ya, lalu muncullah sumber mata air panas gitu dia. Nah, oke, yang contoh kedua terjadinya banjir bandang ya, banjir kiriman misalnya ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ya karena adanya penebangan hutan ya, dan adanya pembangunan yang salah di daerah pegunungan atau puncak. Nah, akibatnya ya di wilayah puncak tersebut fungsi hutan yang tadinya ada fungsi hidrologinya, ada fungsi penyerapan, penyimpanan air, pengaturan tata air tanah. Nah, jadi tidak berfungsi karena sudah habis diramba, sudah habis ditebang yang peruntukannya untuk pembangunan-pembangunan di daerah puncak. Nah, jadi
untuk menahan air itu sudah tidak lagi, untuk pengaturan tata air itu tidak terjadi lagi. Nah, akhirnya apa? Pada saat terjadi musim hujan atau terjadi hujan yang merata sepanjang hari dan dalam kondisi yang lebat, nah tentu saja air akan tidak tertahan ya, akhirnya ya mengalirlah ke wilayah-wilayah yang reliefnya itu lebih rendah. Nah, akhirnya di wilayah yang lebih rendah itulah akan terjadi banjir di sana. Nah, itulah prinsip timbal balik atau keterkaitan, ya. Nah, baik. Sekarang yang ketiga, prinsip penjelasan atau penggambaran atau disebut juga dengan prinsip deskripsi. Nah, jadi di dalam geografi itu ya selain prinsip distribusi tadi, oke. Lalu selain prinsip timbal balik atau keterkaitan atau interrelasi tadi, nah tentu ada prinsip penjelasan atau penggambaran atau deskripsi ya. Nah, prinsip ini menjelaskan fenomena geografi yang terjadi secara rinci. Nah, secara detail ya. Nah, disertai konsep pertanyaan. Itu sudah pasti ada ya. Konsep pertanyaan 5W ditambah 2H. Nah, ini di pertemuan lalu sudah dibahas ya. Nah, prinsip ini menjelaskan fenomena geosfer sebagai sebab akibat dari interaksi fenomena yang ada di dalamnya. Nah, penggambaran bukan hanya sekedar narasi atau kata-kata secara verbal seperti ini ya, tetapi penggambarannya juga ya biasanya harus diikuti dengan menggunakan peta, diagram, grafik, dan tabel untuk menyempurnakan apa yang dijelaskan tentang satu-satu fenomena. Jadi diikuti dengan data-data. Nah, supaya dapatlah diperoleh informasi yang lebih akurat gitu ya. Nah, jadi contohnya ini ya dapat dilihat ya baik berupa diagram, berupa tabel gitu. Ini. Oke. Atau berupa peta ya. Jadi misalnya ini seperti peta jumlah penduduk Indonesia 2017 antar pulau. Nah, tentu dari informasi peta ini lengkap dengan data-datanya, ya kita langsung bisa melihat, bisa membandingkan, wah ternyata jumlah penduduk Indonesia yang di tahun 2017, nah itu terlihat sekali penduduknya yang paling banyak ya itu terdapat di mana? Di Pulau Jawa ya, ini terlihat jelas. Oke ya. Nah, jadi ini sebagai contohnya. Jadi dengan adanya data-data ini ya jadi informasi yang disampaikan itu jadi lebih akurat ya. Nah, lebih lengkap, lebih valid gitu ya. Jadi itu dia yang dikatakan dengan prinsip deskripsi atau prinsip penjelasan ya atau prinsip penggambaran. Oke, yang keempat prinsip korologi atau prinsip penggabungan atau merupakan satu kesatuan. Nah, prinsip korologi ini adalah prinsip yang meninjau fenomena geosfer berdasarkan persebaran interrelasinya dan menyampaikan secara deskripsi. Nah, prinsip ini merupakan perpaduan dari prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Nah, dalam memahami fenomena geografi ya, jadi dipadu dia. Nah, jadi sebagai satu kesatuan yang utuh secara keruangan, korologi, secara keruangan. Nah, itulah dia prinsip korologi. Ya, jadi mencakup satu kesatuan penggabungan dari prinsip-prinsip lainnya tadi ya, mulai dari prinsip persebaran distribusi, lalu interrelasi keterkaitan, dan deskripsi penjelasan atau penggambaran. Lalu dipadulah menjadi satu kesatuan yang utuh secara keruangan atau secara korologi ya. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang keempat prinsip geografi tersebut, maka dapat kita simpulkan ya bahwa fenomena yang terjadi di permukaan bumi, nah itu tentu saja
ada unsur ataupun berkaitan dengan ya tersebar tidak merata. Itu yang harus kita pahami dari pembahasan ini ya. Oh, berarti fenomena di permukaan bumi itu tidak pernah merata ya, tidak pernah sama semuanya rata begitu, tidak ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa fenomena geosfer itu yang terjadi di permukaan bumi itu selalu berhubungan dengan fenomena geosfer lainnya. Ada tadi keterkaitan ya, prinsip keterkaitan ya. Nah, itu dia. Jadi berhubungan dengan fenomena geosfer lainnya. Lalu yang ketiga, diperlukan gambaran secara detail. Ya, diperlukan gambaran secara detail supaya kita memperoleh informasi yang lebih valid, detail, dan akurat ya. Nah, kemudian setiap fenomena yang terjadi di permukaan bumi merupakan satu kesatuan. Nah, itu dia. Nah, jadi itulah mengenai 4 prinsip geografi ya. Nah, Ibu harap apa yang Ibu jelaskan, apa yang kamu perhatikan, kamu bisa mengerti, bisa memahaminya ya. Nah, jadi sebagai wujudnya tentu supaya bisa lebih paham lagi, lebih bisa mengulang-ulang lagi ya, jangan lupa tetap mencatat, tetap menyalin apa yang penting-penting dari pembahasan kita ke dalam catatanmu ya. Nah, oke, baik anak-anak, Ibu harap tetap semangat dan silakan melanjutkan pembelajaran ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Salam sehat buat semuanya.